Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أولئك كان عنه مسؤولا أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih kepada saudara Azmi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah buat yang membaca dan umumnya buat kita yang mendengarkan. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Kita akan membahas tema-tema yang menarik insya Allah. Di antaranya jangan asal beri dukungan. Yang kedua muliakan dengan memaafkan. Dan yang ketiga sertakan Allah di setiap detikmu. Insya Allah tema-tema tadi akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya yang pertama ada guru kita Kiai Haji Erik Yusuf, yang kedua Kiai Haji Alwi Rashid, dan yang ketiga Kiai Haji Zainur Rafiq. Buat para pemirsa dimanapun berada boleh memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Dan apabila pemirsa ingin ikut mengaji bersama kita, kita ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Namun tetap saya mengingatkan kepada semua para pemirsa untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita dengarkan, saya menyapa dulu para pemirsa yang ada di studio. Bu, sehat Bu? Assalamualaikum semuanya. Ini ibu-ibu dari mana? Nih, kayak pohon buah naga apa ibu-ibu ya? Ya Allah, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kami semua ya Bu ya. Semoganya ibu semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Sebelum kita dengarkan tausiah dari guru kita saksikan dulu fiti yang berikut ini. Boleh aja. Bisa dibilang boleh. Oh enggak, boleh-boleh aja sih. Saya sih enggak ya. Kalau aku sih lebih ya nggak apa-apa lah, kita kasih dukungan ya. Karena kan kalau misalnya orang bersalah terus masih kita pojokin juga, masih kita bully juga. Tapi kan dia semakin down kan. Lebih baik orang bersalah tuh kita kasih semangat biar dia lebih bangkit lagi, terus jauh lebih baik lagi hidupnya. Yang pertama, ketika kita memberi dukungan yang salah itu artinya kita mendukung dia untuk memperbaiki diri. Tapi tetap kesalahan itu harus dihukum gitu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alasannya nggak boleh mendukung Indra Kents karena dia bersalah dan dia harus menerima ganjarannya. Karena kalau orang yang bersalah itu takutnya dia, kalau semakin kita hujat, takutnya mentalnya makin down. Jadi harusnya kita berikan support, kita berikan dukungan, jangan sampai mental dia tuh down kayak gitu. Kalau memang mau memberikan dukungan itu bisa secara pribadi atau cukup mendoakan. Tapi kalau misalkan secara terang-terangan, apalagi ini permasalahannya cukup berat dan krusial, saya kurang setuju. Mereka lebih kayak
nggak down banget gitu loh ke depannya. Dan kita juga kasih masukan untuk ke depannya lebih hati-hati gitu. Setiap masalah pasti ada pelajaran dan setiap pelajaran pasti ada hikmah. Seperti apa? Kita dengarkan apa yang akan guru kita sampaikan kepada Kiai Haji Erik Yusuf. Dipersilahkan. Sehat guru. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu ini ya terlihat cerah semua Ustaz ya. Cerah Ini banget. terlihat seperti buah naga. Ini buah naga. Tadi saya pohon. Masya Allah, jadi seger. Seger. Nah tadi kita lihat di VT ada permasalahan dukung mendukung. Ini menarik sekali. Ya, tadi juga Al Ustaz sudah bacakan tuh ayatnya. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan kata Allah apa? Kita itu sesekali itu mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan terhadapnya. Karena apa? Karena inna sam'a wal basara ya wal fuad itu karena yang namanya pendengaran, yang namanya penglihatan, yang namanya hati dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi jangan asal dukung-mendukung. Hanya karena permasalahan suka atau tidak suka. Tetapi kita harus dukung-mendukung karena apa? Karena permasalahan al-haqq, menegakkan yang namanya apa? Kebenaran. Ya Bu ya. Nah, jadi Ibu nih misalnya ada, apalagi zaman sekarang nih ya. Misalnya ada yang lagi ngetren. Apa tuh? Salah satunya investasi dan lain-lain. Nah, Ibu jangan kemudian ngelihat orang, wah ini kayaknya untung, kemudian kelihatannya seneng ya. Masuk sedikit investasi langsung untung besar dan lain-lain gitu. Ibu nanti dulu, pelajari dulu. Kadang-kadang orang itu hanya ingin untungnya saja. Padahal di dalam usaha ada yang namanya apa? Kalau nggak untung apa? Rugi. Betul, tadi kalau nggak untung buntung. Enggak, kalau nggak untung ada rugi juga. Nah resiko-resiko ruginya juga harus kemudian difikirkan. Ya, nah karenanya jangan mengikuti segala sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, dicek dulu benar apa enggaknya. Apalagi nanti kemudian urusan dukung-mendukung ini bukan hanya permasalahan 1-2 hal, tapi banyak sekali. Misalnya dalam sosial, lingkungan kita. Ya, kita dengar ada orang yang kemudian berkonflik satu dengan yang lain nih. Tiba-tiba kita karena dia teman kita dukung gitu ya. Karena ini bukan, ya kita nggak dukung. Jangan begitu dulu, tapi lihat dulu permasalahannya. Ya, ingat loh. Di sini kan disebutkan wa ta'awanu. Ya, kita harus benar-benar dukung mendukung dalam apa? Dalam permasalahan albiri dan wat taqwa. Jadi kita harus mendukung itu sesuatu yang benar-benar kebenaran dan masuk ke dalam ketakwaan. Tetapi wala ta'awanu. Jangan kalian dukung mendukung dalam hal apa? Dalam hal al-ithmun wa udwan. Jadi jangan sampai kalian juga itu dukung-mendukung terhadap hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang jelek-jelek, hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini ditegakkan yang namanya kebenaran. Jadi urusan dukung-mendukung harus lihat dulu benar apa enggaknya. Nih, ada juga ayat gini. Kuntum khairu ummah, ya. Ukhrijat linnas. Kalian itu umat yang terbaik yang dilahirkan di dunia ini. Bagaimana sih menjadi umat yang terbaik? Bagaimana sih kita harus bersikap menjadi orang-orang yang termasuk golongan-golongan yang terbaik? Kita harus apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita itu harus apa? Harus yang namanya amar ma'ruf. Kita harus betul-betul melihat segala sesuatu itu dalam konteks betul-betul ini menegakkan kebenaran. Apakah ini adil atau tidak gitu. Kita harus kemudian juga
ikut mengajak orang-orang agar supaya dia bukan hanya asal dukung, tapi mendukung apa-apa yang benar. Ya, apa-apa yang benar-benar adil itu yang harus didukung. Nah, kita juga harus nahi mungkar. Kalau ternyata ternyata teman kita, sahabat kita yang kita kenal, ya, atau bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bahkan ketika anaknya sendiri Fatimah misalnya seandainya mencuri, aku yang langsung akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Betul nggak? Artinya apa? Artinya siapapun itu kalau dia kemudian melakukan yang tidak benar, inilah yang kemudian harus ditegakkan kebenaran. Nah, jadi kita harus bersifat asyidik itu tadi. Harus menegakkan kejujuran. Jangan asal mendukung saja. Ya, kalau dukung-mendukung itu yang jadi masalahnya apa? Kalau sekarang itu Ustadz, berbahayanya begini. Dukung-mendukung bukan melihat benar atau tidak. Bukan melihat adil atau tidaknya. Tapi melihat berapa dia kasih sama kita. Ini jadi masalah kan. Berbahaya sekali kalau misalnya tiba-tiba yuk kita dukung, tetapi karena apa? Karena dia ngasih sesuatu sama kita, gitu. Yuk dukung, asal dikasih apa balasannya. Nah di sini biasanya kalau mendukung karena tiba-tiba ada yang namanya hadiah, biaya dukungan dan lain-lain, ini biasanya hakikat bener enggaknya hilang. Udah nggak penting lagi yang benar atau enggak. Yang penting ada minyak goreng misalnya karena kalau langka gitu dukung misalnya gitu ya. Nah ini akan menjadi masalah buat kita semuanya. Karena apa? Karena tadi inna sam'a wal basara tadi wal fuada itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, terhadap apa? Terhadap semua yang kita lakukan. Bahkan nih ibu-ibu pemirsa semuanya. Bukan hanya dukung-mendukung yang langsung kita hadir, dukung-mendukung yang kita ikut di dalam aktivitas. Ibu lihat sosmed, ibu lihat ada sesuatu yang tidak baik, tiba-tiba ibu ikut jempolin. Tling. Jempol ini juga akan menjadi apa? Akan menjadi yang namanya tanggung jawab kita. Satu jempol di sosmed, gitu. Fama ya'mal misqala dzarratin. Itu dia. Jadi seberat biji zarah itu, seberat debu saja dimintai kita pertanggungjawaban. Jadi yang namanya jempol kita di sosmed juga hati-hati. Atau bahkan di sosmed itu bukan cuma jempol saja, tetapi kita sudah upload status-status yang kemudian mendukung tanpa ada pengetahuan di belakangnya. Nah ini kata Rasulullah SAW, fal yakul khairun au liyasmun. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa berbicara yang baik-baik, mendingan apa? Mendingan diem aja, ya. Nah ini juga untuk pemirsa di rumah semuanya penting sekali di zaman fitnah ini, ya, dukung-mendukung, bukan hanya itu saja tapi ikut atau tidak ikut. Ini harus ada pengetahuan, harus ditabayun, harus dikualifikasi. Karena kalau tidak, ini zaman fitnah, zaman yang kelihatannya untung padahal buntung, zaman yang kelihatannya benar padahal salah, ya, kelihatannya soleh padahal salah, kan gitu. Nah disinilah kenapa ini menjadi tantangan kita. Tantangan kita terbesar hari ini adalah dengan apa? Dengan bagaimana memohon terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridho. Makanya kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya. Ya kita juga di dalam bukan hanya tadi permasalahan investasi, permasalahan bisnis, tapi permasalahan beragama sekalipun kita ini juga harus kemudian dituntut untuk kemudian menggali lagi atau mencari ilmunya. Ini penting sekali. Man arada dunya falai bil ilmi. Man aradal akhiran falai bil ilmi. Man arada huna falai bil ilmi. Jadi kalau kita mau dunia harus ada ilmunya. Kita harus paham. Kita harus kemudian dapetin ilmunya. Kalau mau akhirat kata Rasulullah, kita juga harus ada ilmunya. Harus dapetin ilmunya. Kalau mau dua-duanya sama. Jadi tidak ada yang diperbolehkan di dalam spirit kita beragama Islam ini yang melakukan sesuatu tanpa kita mengetahui bahwa ini benar atau tidak. Ingatlah, kalau di dalam agama yang namanya subhat aja harus ditinggalkan. Kalau ibu ragu harus apa? Harus tinggalin. Ini ragu nih benar apa enggak? Benar, tinggalin dulu. Cari dulu ilmunya sampai yakin betul. Gimana cari ilmunya? Tanya.
Tanya sama orang yang betul-betul mengetahui, ahlinya. Kalau urusan dikasih kepada yang bukan ahlinya, tunggu kerusakannya, kan begitu. Nah makanya harus kemudian kita bertanya kepada ahlinya. Ahli loh Bu, jadi jangan semua ditanyain ke ustadz, bisa jadi ustadznya tidak ahli kalau bukan di dalam urusan agama, betul nggak? Oh banyak nih, kalau misalnya ibu-ibu dan lain-lain, urusan-urusan semuanya ditanyain ke ustadz. Bahkan urusan WC mengempet nanti ditanyain ke ustadz juga, kan kacau. Ya, jangan, tapi ada ilmunya. Kalau sakit, tanya ke dokter. Kalau mau urusan bangun rumah, tanya ke arsiteknya gitu ya. Jangan semuanya tanya ke ustadz. Ya, nanti bisa berbahaya. Nah, ini insya Allah kalau misalnya kita seperti ini, kita akan selamat dunia wal akhirat. Masya Allah, luar biasa Guru. Menarik sekali dari mendukung ini. Emang kadang kebanyakan masyarakat kita Guru gampang kagum, mudah keliru dan kadang-kadang ikutan apa yang baru. Betul. Apa aja diikutin, mau Iya. untung rugi belakangan, yang penting ikut. Padahal boleh jadi ini kebablasan, sampai ada yang ngutang, itu ngejual tanah, jual mobil, semuanya yang akhirnya bukan malah untung, jadi buntung. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita menyikapinya Guru? Udah duit habis, banda habis, utang banyak. Lalu apa pelajaran yang harus kita ambil sehingga kita harus bisa menata hidup kembali? Ini dia, makanya kita ini kan ada yang namanya syariat, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kira-kira diajakin usahanya bener nggak nih? Halalan thayyiban nggak nih? Gitu loh. Kita lihat nih syariatnya bener nggak nih? Kalau ternyata ada yang namanya unsur maisir, unsur goror, nah ini kita kemudian menjauh saja. Nah, tapi ketika tiba-tiba kita nggak ada pengetahuan, udah keburu nyemplung nih. Udah keburu nyemplung, Gak ada pengetahuan, nyemplung lagi. Ikut yang namanya, pokoknya ini kayaknya untung semua nih. Iya, untung aja semua. Ternyata buntung gitu. Gimana caranya? Nah, disinilah ujiannya. Kita harus apa? Kita harus kemudian bermuhasabah, melihat kesalahan kita. Kita memohon ampunan kepada Allah terhadap apa? Terhadap apa-apa yang kita ambil yang kira-kira memang Allah nggak ridho. Atau boleh jadi kita memohon kepada Allah bahwa ini ya Allah jadikanlah ini pengguguran dosa-dosa. Masya Allah. Iya, jadikanlah ini pengguguran dosa-dosa. Jadikanlah ini salah satu wasilah pertobatan agar supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, jadi musibah itu salah satunya adalah agar supaya kita bisa merubah diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih soleh lagi. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Lagi Guru, bagaimana cara ketika memang ditawari terus, pada akhirnya ada bahasa kita nggak enak. Ya. Nah, sikap kita mengantisipasi agar tidak ikut gimana Guru? Ini pertanyaannya pas banget ya Bu ya. Diajakin nggak enak. Nah inilah sebetulnya. Nah, Kalau kita enak nggak enak, ukurannya itu bukan ukuran temen, bukan ukuran saudara, bukan ukuran sahabat. Tapi gimana ini secara Allah ridho nggak kira-kira? Syariatnya bener nggak kira-kira gitu loh. Nah ini yang nggak enak itu yang harus diutamakan nggak enak sama Allah gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Jangan nggak enak sama orang malah jadi ngaco kan gitu. Alhamdulillah, pemirsa dahsyat. Yang Guru kita sampaikan begitu menarik. Jangan cuma hanya nggak enak sama teman, tapi kita lihat dulu ada nggak di situ keridhaan Allah, sesuai nggak syariat dengan agama, sehingganya jangan sampai kita pengen untung yang pada akhirnya buntung. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Haji Alwi Rashid. Beliau akan banyak memaparkan ilmu buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله
لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون كانوا يكسبون ليجزي قوما بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Saudara Azmi. Semoga ini menjadi keberkahan bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan guru kita Kiai Haji Alwi Rashid. Beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema mulia dengan memaafkan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guru ya? Alhamdulillah. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru, para ustadz dan asatiz yang kita doakan. Mudah-mudahan guru kita keseluruhannya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Yang kami hormati jamaah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu diingatkan kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat dan karunia yang tercurah kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan pada hari ini akan menambah rahmat Allah, akan menambah kasih sayang Allah kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, contoh teladan kita yang telah memberikan cara kepada kita bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan manusia untuk tinggal di dunia ini dengan ujian. Jadi jangan kita pikir bahwa ketika kita diciptakan Allah hidup, kita tidak diuji. Kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Tinggal Allah melihat apakah kita akan selamat dari ujian tersebut. Apakah kita bersabar dengan ujian tersebut? Nah, salah satu bentuk ujiannya adalah apabila ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, melakukan kezoliman kepada kita, apakah kita mampu untuk memaafkan dan mengikhlaskannya? Bisa jadi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, rasa sakit hati di hati kita dilakukan oleh kawan kita, sahabat kita, bisa dilakukan oleh kerabat kita, bisa juga kita sebagai orang tua dilakukan oleh anak kita, ya, atau bagi yang masih punya orang tua bisa juga dilakukan oleh orang tua kita. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, apakah kita mampu secara ikhlas memberikan maaf kepada mereka.
Jamaah sekalian, bagi orang-orang yang menjalani kehidupan di dunia yang fana ini dengan segala ujiannya, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang bisa memaafkan. Ya. Kita ingat diri kita. Kalau kita melakukan kesalahan pada orang lain, kita melakukan kezoliman pada orang lain, tidak cukup hanya dengan memohon ampun kepada Allah. Tapi Allah memerintahkan agar kita juga meminta maaf dan meminta ridho kepada orang yang telah kita sakiti dan yang kita zolimi. Dan kita akan penuh harap agar kesalahan kita dimaafkan dan diredokan oleh orang tersebut. Betul Bu ya? Nah, begitupun kalau kita yang dilakukan kesalahan orang lain kepada kita. Berat memang, tapi karena ganjaran pahala yang dijanjikan Allah sangat besar bagi orang yang memaafkan, tinggal kita mampu atau tidak untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kita yang salah kita minta maaf, kita maunya dimaafin. Tapi kalau orang yang salah sama kita, susah banget kita mau maafin orang. Betul Bu ya? Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan rasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang mau memaafkan. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain akan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar Bu ganjarannya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita gampang untuk bicara. Udah maafin sih, tapi nggak bakal ngelupain. Jadi tinggal bagaimana hati kita, menata hati kita lebih baik. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, contoh teladan bagi kita, telah mengajarkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya, bagaimana akhlak dan keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Sayyidah Aisyah, kana khuluqul Al-Quran. Kana khuluquhul Al-Quran. Bahwa akhlak baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Dalam kesempatan lain baginda Sayyidah Aisyah juga memberikan jawaban. Bahwa baginda Rasulullah SAW bukanlah orang yang keji. Baik keji ucapannya atau perbuatannya. Baginda Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi baginda Rasulullah memaafkan bagi orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Nah, sekarang kita ambil kisah bahwa saat baginda Rasulullah SAW pulang dari masjid melewati satu jalan, ada seseorang yang selalu meludahinya, menghinanya, mencacinya. Tapi baginda Rasulullah tidak menghiraukan dan tetap berjalan. Begitu terus berulang-ulang. Ya, satu waktu baginda pulang dari masjid, melewati jalan yang sama, nggak ada yang mencacinya, yang meludahinya. Malah dicari. Dicari-cari tahu, ternyata dapat kabar orang tersebut sakit. Nah, kalau kita gimana? Kita dengar orang yang menyakiti kita, menzolimi kita sakit. Paling kita bilang, biar rasa, biar lamaan dikit, jangan kasih bangun. Betul Bu ya? Karena hati kita belum bersih, belum jernih. Tapi baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswah kepada kita, dia cari di mana tempatnya ini orang. Kemudian ketika ketemu, dijenguklah orang tersebut dan baginda adalah orang pertama yang menjenguk orang tersebut. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini? Bahwa begitu mulia hati baginda Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakitinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati. Bagaimana kita menata hati kita. Jadi, jika kita
ada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, kemudian minta maaf kepada kita, maka kita serahkan dan pasrahkan semua urusannya kepada Allah. Kita maafkan, kita ridhokan, karena kita pun juga nggak bersih dari dosa. Satu waktu kita nggak pingin, kita tidak inginkan bahwa amal kita tergantung saat nanti hisab, karena masih ada sangkut paut dengan orang yang tidak memaafkan kita. Jamaah sekalian, banyak pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, bahwa memang kita pasti diuji. Yang kedua, salah satu ujiannya adalah orang yang menyakiti kita. Dan Allah menjanjikan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang memaafkan dan mengikhlaskannya. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah. Allah karuniakan kita kebesaran hati. Kebesaran hati agar mampu memaafkan kesalahan orang. Dan kita berharap hanya ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menaungi kehidupan kita. Insya Allah ya Bu ya? Insya Allah. Emang gak mudah. Ini memang tidak mudah. Sulit tapi bisa. Kalau kita memulai dengan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia ini fana. Satu waktu akan berakhir. Sekarang memang belum kelihatan. Tapi minimal dengan memaafkan, hati kita akan menjadi luas. Lebih tenang. Tempat yang sempit akan menjadi lega. Bayangin kalau kita ada yang dalam ruangan ini saling tidak memaafkan. Ruangan sebesar ini tetap terasa sempit. Ya, pengennya geser ke sana, geser ke sana, geser ke sana. Nah, jadi jamaah sekalian, yang terbaik bagi kita adalah kita berusaha untuk mampu memaafkan kesalahan orang kepada kita sambil belajar secara bertahap melupakannya. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita, diberikan kekuatan untuk mampu membesarkan hati kita, memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita yakini kemuliaannya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa arti memuliakan dalam memaafkan. Wa'tafu amman dhallamaka. Memberikanlah maaf kepada orang-orang yang menzolimi kita. Guru, ketika kita sudah memaafkan orang lain, tapi cenderung malah berbalik beda. Gimana? Kitanya maafin orang lain tapi cenderung berbalik beda. Betul. Kita udah maafin, dia masih tetap aja marah sama kita, jelekin kita, nggak mau aja ketemu sama kita. Kadang-kadang kita ada romanya nggak mau negor-negor pisan. Sikap kita bagaimana, Guru? Iya. Kalau kita masih menganggap penilaian manusia adalah sebagai hasil akhir yang kita inginkan, maka seringkali kita kecewa. Benar. Ya, kita udah maafin tapi orangnya masih begitu, atau sebaliknya kita minta maaf katanya udah dimaafin tapi masih dicuekin. Iya, Guru. Maka selama kita menjadikan manusia ukuran, kita akan selalu kecewa. Tapi yakinlah kalau Allah yang jadi sandaran kita, hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih luas, hati kita akan lebih lega, dan kita akan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Artinya jangan sampai kita jadi orang yang malah pendendam ya, Guru ya. Betul, jangan Karena pendendam. membuat diri kita akan akhirnya tidak bahagia. Ya. Lalu bagaimana agar lapang hati kita? Gimana? Lapang Agar lapang hatinya, bahwa kita serahkan sekali lagi semua kepada Allah. Rasa memang Allah anugerahkan kepada kita. Rasa sakit hati, rasa sedih, memang fitrah manusia dikaruniakan hal tersebut. Tapi ketika kita mengingat, oh paling lama kita hidup 60 tahun, 70 tahun. Jarang yang 80, jarang yang 100. Artinya kalau ada kesedihan kita, jangan dipanjang-panjangin. Ya, ikhlaskan bahwa kehidupan yang abadi sesungguhnya nanti di akhirat. Dan yakin bahwa ganjaran pahala dari Allah jauh lebih utama dari kepentingan dan ego kita masing-masing. Allahu Akbar. Terima kasih, Guru, luar biasa. Panen kita tergantung tanaman kita. Sehingganya kalau pengen panen yang bagus, nanamlah di dunia ini yang bagus-bagus. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Haji Zainur Rafiq. Beliau akan membahas tentang sertakan Allah di setiap detikmu. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, sebagaimana yang telah tadi saya janjikan, kita hari ini akan mendengarkan tausiah ketiga yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita dalam membagi ilmunya, Kiai Haji Zainur Rafiq, dengan tema sertakan Allah di setiap detikmu. Dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ibadah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Innaka ya Allah, innaka ya Allah, innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Abai, saya dikasih tugas yang luar biasa, menyertakan Allah dalam setiap detik, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa sekalian. Ibu dan bapak, Ustaz Abai, kita ketahui bahwa inilah sebenarnya inti dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan asumsi, pikiran, keyakinan yang selama itu berbeda, digantikan dengan keyakinan yang disebut dengan keyakinan tauhid. Kita ketahui bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, ibu dan bapak. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 23 tahun, 13 tahun Rasulullah habiskan untuk hanya memberikan materi yang kita coba gali pada siang hari ini, Ustaz Abai. Jadi sungguh sangat luar biasa. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, kemudian juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengeluarkan effortnya yang luar biasa. Rasulullah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk apa? Untuk hanya menggantikan posisi Allah masuk di dalam sanubari umatnya, dan termasuk kita pada kesempatan hari ini. Ibu dan bapak, para pemirsa sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun berusaha door to door, berusaha mengetuk pintu hati, berusaha untuk merubah sebuah anggapan, sebuah keyakinan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya, saya, kemudian Ustaz Abai bisa berkumpul pada detik ini, pada hari ini adalah pun karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjibaku dalam mendakwahkan Allah masuk di dalam keseharian kita, termasuk kita saat ini, kita tidak akan bisa mengenal majelis ta'lim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat-sangat berjasa bagi kita ketika kita ingat tentang satu kata, masukkan Allah di dalam keseharian kita. Ibu dan bapak, ketika masuk di dalam bagaimana caranya agar kita bisa menarik Allah dalam kehidupan keseharian kita, kita ketahui ada satu ayat yang sangat-sangat populer yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Itu pun disebut dengan surat Al-Samad. Qul, katakan, huwallahu ahad. Allah yang satu. Kemudian apa bu? Allahu as-samad. Artinya apa? Allah as-samad yang diseja, yang dituju. Jadi ketika kita tahu tentang ketauhidan kepada Allah, harus dijadikan bahwa ada satu spirit. Bagaimana kita ingin menjadikan seluruh yang kita lakukan adalah Allahu as-samad, untuk Allah. Kawan-kawan yang megang kamera, ibu-ibu yang masak,
Saudara-saudara kita yang berdagang, yang megang mobil, kemudian yang ngetik, seluruhnya kegiatannya berbeda-beda. Tapi Allahus Samad, Allah yang menjadi tujuan saya. Keseharian saya adalah membuka buku, keseharian saya adalah ngajar, keseharian saya adalah mencangkul, keseharian saya adalah pidato, keseharian saya apapun dari A sampai Z, keseharian semua orang. Hakikatnya coveringnya adalah Allahus Samad, Allah yang menjadi tujuan kita semuanya. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah ketika berdakwah. Kenapa? Agar kita menjadi manusia-manusia yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat. Islam datang itu untuk menyejahterakan kita di dunia dan juga di akhirat. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita ingin menjadikan Allah segalanya? Maka satu hadis di antara jutaan hadis Ibu dan Bapak yang paling tinggi derajat kesahihannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, yaitu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Walaupun di pinggir kali, walaupun di ujung jalan, walaupun di angkasa, walaupun di pantai, walaupun dimanapun. Tapi selama kita niatkan, ya Allah, kegiatan keseharianku ini, profesiku ini lillah, untuk Allah. Ini yang menjadi kunci. Allahus Samad, Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Kemudian Ibu dan Bapak, langkah yang kedua setelah kita yakin satu-satunya Allah yang menggerakkan, yang mengatur, yang maha segalanya. Lalu bagaimana menjalankan kehidupannya? Allah turunkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Covering hidup kita, contoh Rasulullah mengikuti inti dari Al-Quran. Lalu apa intinya? Intinya adalah Ibu dan Bapak yang disebut dengan takwa. Setelah yang pertama tadi, Allahus Samad, Allah tujuan kita, kehidupan keseharian kita dijalankan dengan gaya yang disebut dengan takwa. Apa itu takwa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, ya Ubay, apa itu takwa? Kata Ubay bin Ka'ab, Umar, jika seandainya kamu masuk ke sebuah tempat yang gelap, kemudian nggak tahu ada apa yang akan kamu lakukan? Kata Sayyidina Umar, samartu wajtahadtu. Kata Ubay, itulah takwa. Samartu wajtahadtu itu adalah hati-hati, kemudian bersemangat. Jadi takwa itu Ibu dan Bapak adalah bersemangat dan juga hati-hati. Itu yang harus menjadi covering kita dalam kehidupan kesehari-hari. Hati-hati, jangan-jangan kita ini keseharian kita megang Al-Quran, tapi bukan untuk Allah. Na'udzubillah. Jangan-jangan kita ini menjadi majelis taklim, tapi bukan karena lillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu dan Bapak, takwa harus menjadi framing. Dan yang terakhir, bagaimana kita agar menjadikan lillah di dalam kehidupan keseharian kita? Kita harus ridho, Ibu dan Bapak. Ridho kenapa? Ridho bahwa Allah yang mengatur seluruh dan segala kehidupan kita. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang menggerakkan, yang tahu, yang segalanya. Ketika Ibu dan Bapak keyakinan kuat, dijaga dengan ketakwaan, kemudian ridho dengan apapun yang terjadi, inilah inti kenikmatan dalam hidup kita. Bahagia, nyaman, tentram, indah hidup kita ketika ada ridho. Ridho kenapa? Semua yang terjadi adalah Allah yang mengaturnya, dari Allah, dan bukan hanya dari Allah, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka covering yang indah ketika kita ridho, yang akan kita dapatkan adalah the miracle, kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita ridho dengan seluruh narasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Camkan itu terus, lakukan itu terus, afirmasi itu. Hasbunallah, cukuplah Allah yang akan menjadi wakil kita dan penolong kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa melantunkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Kiai Zainur Rafiq yang begitu dahsyat, mampu memaparkan, sertakan Allah di setiap detikmu. Guru, menyambung dari apa yang guru paparkan tadi, lalu bagaimana guru ketika ada seseorang yang dia sudah qaswatul qulub, hatinya keras, hatinya jauh dari Allah. Apa yang harus dilakukan agar hatinya kembali lentur untuk mengingat Allah? Masya Allah, ujiannya luar biasa nih sahabat. Ibu dan Bapak, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ala
anna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza saluhat saluhal jasadu kullu ala wahi al qalbu. Ada sesuatu dalam diri kita yang namanya qalbu yang Ustaz tadi sampaikan. Kalau itu bagus, bagus semuanya. Maka caranya bagaimana memperbaiki, membaguskan kalbu itu? Salah satunya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah. Arahkan zikir agar apa? Agar bahagia. Masya Allah. Jadi jangan lupa bahagia. Jadi jangan lupa bahagia itu ibu dan bapak adalah narasi Islam, narasi tauhid. Jangan sampai kita bertauhid tapi mesem, Ustaz apa ya? Jangan sampai kita bertauhid tapi semakin marah-marah. Tauhid itu mendamaikan, membahagiakan dan menyamaikan. Jadi untuk menenangkan hati, bahagiakan hati kita dengan apa? Bizikrillah. Jadi zikirnya harus menenangkan. Agar zikir menenangkan harus tahu artinya. Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu Luar mungkin biasa Ustaz. guru, menarik guru. Ada banyak orang yang mereka sholat, puasa, zikir, baca Quran, tapi tidak merubah akhlaknya. Bagaimana guru? Nah, ini luar biasa. Kenapa kita berislam, tapi tidak meleverage, tidak menjadi daya ungkit. Tauhidnya kuat, bahkan hafal. Al-Qurannya bahkan mungkin bisa dihafal. Tapi kenapa tidak membangkitkan? Ini yang menjadi masalah ibu dan bapak. Masalah yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Tentunya sahabat bahwa Rasulullah pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul ketika innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, kondisi orang itu tergantung Allah juga. Benar. Maka ketika melihat orang itu ibu dan bapak, jangan dulu merasa bahwa orang gitu begitu kan saya mah kan lebih taat. Nggak boleh itu. Kenapa? Hidayah itu dari Allah, tinggal doakan saja, mudah-mudahan apa yang dia baca, apa yang dia ikuti, apa yang dia inginkan sesuai dengan yang direncanakan kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi jangan menjustifikasi orang, jangan menjudutkan orang, jangan menyalahkan orang. Kenapa? Belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita omongkan. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Rasulullah pernah ngajar kepada Muadz bin Jabal 3 doanya. Pertama, Allahumma ya Allah, a'inni, kuatkan aku ala zikrika agar aku ingat selalu kepada Engkau. Wa syukrika, dan kuatkan aku agar aku bisa selalu bersyukur. Dan yang ketiga, kuatkan aku agar aku senantiasa bisa berhusnil ibadah, ibadahnya lebih baik. Syukur, ibadah yang bagus, kemudian berzikir. Itu yang niat doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muadz bin Jabal untuk menyertakan kehidupan kita lebih baik lagi. Masya Allah. Terima kasih banyak guru, begitu luas pemaparan yang guru sampaikan. Idza salahat salahat kullu wa idza fasadat fasadat kullu wa hiyal qalb. Berarti sesuatu itu tergantung pada hatinya. Manakala dia bersih, Allah akan selamatkan amalnya. Tapi kalau hatinya rusak, itu pun akan berpengaruh kepada amal yang lain. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati iNews yang akan langsung dijawab oleh guru-guru kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa semua, sekarang kita masuk pada segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah guru-guru kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk pada media sosial kita di @cahayahati iNews. Insya Allah pertanyaan pertama ini akan kita berikan kepada guru kita Kiai Haji Erik Yusuf, dan beliau akan memberikan banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Yang pertama @nando23. Assalamualaikum Kiai Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Kiai Erik, saya pernah disumpahin teman saya untuk kecelakaan dan beneran kejadiannya, itu dosa apa enggak? Karena dia jahatin saya. Jadi si orang ini disumpahin kecelakaan, ternyata kejadian pisan kecelakaannya. Wah, nah dosa enggak saya nyumpahin begitu? Auzubillahi min dzalik. Ibu-ibu suka begitu enggak? Enggak lah, ini mah soleha semua. Lihat dari muka-mukanya juga ya. Ya ini ya pemirsa di rumah juga. Ini berbahaya ya, tapi disebutkan ini la yuhibbullahul jahro bisu'im min qauli ya ila man zulim. Jadi sebetulnya Allah tidak menyukai perkataan ataupun apapun doa misalnya yang buruk yang dikeluarkan dari hambanya itu ila, kecuali orang yang zulim, dizolimi. Nah jadi
sebetulnya kalau ada orang yang lagi didolimi, orang itu terus kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah gitu ya. Ini orang zalim banget gitu. Balikin nih kedolimannya ke orang yang zalim tersebut, boleh. Boleh ya. Sebetulnya boleh kalau seperti itu. Tetapi kalau tidak dizolimi, sama sekali tidak boleh. Hanya ada satu hal lagi, jika seandainya dia memaafkan, itu lebih baik lagi. Ini kan, jadi kan ada Allah itu ya mempersiapkan jannah seluas langit dan bumi. Ya, untuk siapa? Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal qais wa afina anin nas. Jadi orang-orang yang untuk siapa orang bertakwa itu? Yang seperti apa? Yang tadi itu, yang bisa memaafkan, yang bisa menahan yang namanya amarah atau kekesalannya dan memaafkan sesama manusia. Itu balasannya sama Allah apa? Jannah seluas langit dan bumi. Mending yang mana? Mending kita doain orang yang zolim sama kita agar supaya dia kena zolim atau kena sesuatu yang buruk-buruk, atau mendingan kita nggak doain dia yang buruk tapi kita dapat jannah seluas langit dan bumi. Mending yang mana? Masya Allah. Masya Allah. Memang lebih banyak kecenderungan kadang-kadang guru. Artinya bahwa ketika kita disakiti oleh orang, kita malah bikin bagaimana caranya puas hati kita ketika melihat dia susah. Ada orang kecenderungan begitu. Iya memang, nah makanya jangan suka lihat puas-puasin diri kita dulu. Tapi kita lihat mana yang lebih kita itu selamat dan beruntung. Itu kan lebih cerdas, betul nggak? Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pencerahan kepada Nando 23. Tenang guru, masih ada pertanyaan dari para pemirsa yang ada di studio. Udah siap-siap kayaknya nih mau memberi pertanyaan kepada guru. Mana orangnya Bu? Nah silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari Majelis Taklum Tambilul Ujam. Tenang, tarik napas. Pelan-pelan, Tarik napas dulu. Jakarta Utara. Ibu dari mana? Dari Majelis Taklim Tambilul Ujam. Tanbih. Lam. Ya, Majelis Taklim Tanbih ya. Saya mau bertanya. Siap. Jika orang tersebut baik dengan kita, tapi dia dihujat karena dia terbukti salah, tapi kita tetap membelanya karena dia baik ke kita, ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lega ya, sang plong langsung ya. Sampai tadi majelis taklim mana saya? Iya, aduh, Ustaz. nama saya siapa? Ini aduh, gitu. Saking Ustaz tegangnya Erik, ya. Ini enggak nanya, enggak. Iya, Ini curhat. memang begitu, Tat. Ya, kalau kamera ke kita, duk gitu, kita langsung, aduh, ini siapa saya? Aduh, nama saya siapa? Kan gitu. Majelis taklimnya siapa? Iya. Baik. Alhamdulillah, begini. Kita itu tentu harus tawasau bil haqqo. Nah, itu ininya, apa perintahnya. Saling menegakkan kebenaran, saling menasehati untuk sesuatu yang benar. Tawasau bil haqqo, itu yang pentingnya. Jadi, walaupun itu teman sahabat kita, dia orang yang baik sekali sama kita. Tapi kalau ternyata dia melakukan hal yang tidak baik atau buruk, kita itu yang paling pertama bisa apa? Bisa menasehati ke dia. Jangan dibelain kemudian membenarkan semua yang dia lakukan padahal sudah jelas-jelas jelek. Jangan, tetapi apa? Kita menasehati dia, kita merangkul dia. Kita bilang, karena kan itu orang terdekat kita. Betul gak? Nah, jangan kemudian asal dekat, asal kita bela. Kan gitu. Nah, ini akhirnya apa? Yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tadi disebutkan, bahkan kalau Fatimah mencuri, anakku mencuri katanya. Siapa yang memotong tangannya? Bahkan Rasul sendiri yang akan memotong tangannya. Itu ditegaskan. Artinya apa? Artinya pembelaan itu harus kepada yang benar. Benar. Ya, kurang lebih begitu ya. Insya Allah. Ingat ya, tarik napas dulu. Alhamdulillah. Terus menarik guru, terus menyambung dari pertanyaan tadi guru, bagaimana kalau ada orang yang suka main hakim sendiri? Main hakim sendiri. Ini ya. Kalau dia main hakim sendiri, artinya dia merasa dia punya yang namanya hukum. Dia punya kekuasaan. Dia merasa bahwa dia anak rabbukumul a'la. Ngerinya begitu kan. Saya
Tuhan yang tertinggi katanya, kata Fir'aun kan begitu. Karena Fir'aun kan main hakim sendiri, sewenang-wenang Fir'aun itu. Jadi dia merasa bahwa dirinya Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini yang kita harus sadari. Jangan sampai kita main hakim sendiri itu, kita jadi merasa kita itu punya hak untuk menghakimi seseorang dengan kepuasan kita. Hati-hati, bisa jatuhnya kayak Fir'aun. Nauzubillah ya. Jangan-jangan. Jadi jangan sampai kita main hakim sendiri. Serahkan kepada yang berwenang. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan ini kepada majelis yang memang penting atau menegakkan ini tugasnya. Masya Allah. Terima kasih banyak guru atas semua jawaban. Mudah-mudahan semua ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Selanjutnya kita akan berikan pertanyaan kepada guru kita Kiai Haji Alwi Rashid. Yang pertama dari media sosial @jahimasiti. Guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya merasa resah, merasa jenuh dengan kehidupan, apakah itu tanda-tanda saya berbuat dosa, guru? Monggo guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kadang-kadang sebagai manusia merasa jenuh, merasa bosan dalam kehidupan, bahkan kadang-kadang ada bisikan-bisikan dari setan supaya kita mengakhiri hidup kita. Nggak penting nih kehidupan dunia. Nah, ini adalah ujian juga bagi manusia. Semua adanya di hati. Jadi ketika kita merasa jenuh, kita ingat kembali apa tugas kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah, kita isi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah. Insya Allah kebosanannya akan hilang, akan luntur secara pelan-pelan. Jangan biarkan ketika hati kita udah mulai resah, gelisah, ada persoalan, ada masalah, kita pikirin terus sampai habis waktu kita tidak beribadah, nanti yang akan masuk bisikan-bisikan setan. Udah deh, udah gak penting nih hidup dan seterusnya sampai kita na'udzubillah min zalik sampai mau membunuh diri sendiri. Nah, supaya hati kita lebih tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dan isi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah agar apa yang kita lakukan di dunia ini membawa manfaat buat diri kita sampai hari kiamat nanti. Jadi ketika ada rasa bosan itu wajar, manusiawi. Tetapi jangan biarkan rasa itu terus berkembang di dalam hati sampai menghitamkan hati kita. Oleh karena itu isilah dengan zikir. Dengan zikir, dengan banyak mengingat Allah, dengan mengingat kematian, maka hati kita akan menjadi lebih lunak, lebih mudah menerima dakwah. Dan jangan sampai kita memberikan kesempatan bagi setan untuk bisa mengganggu hati kita. Karena hati itu bolak-balik. Tapi kalau kita bentengi hati kita dengan zikir kepada Allah, niscaya gangguan-gangguan tersebut tidak akan masuk ke hati kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, inna syaitana adu mubin. Bahwasanya setan itu musuh yang nyata buat kita semua. Oleh karena jangan sampai terlena dengan tipu daya setan yang malah memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan dulu sebentar guru, kita masih ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di studio. Sepertinya yang mana orangnya? Mana Bu? Oke Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eha dari Majelis Talim Tambilul Julam dari Pademangan Barat, Jakarta Utara. Pademangan Barat. Ini Pak Ustadz, apakah memaafkan tapi tidak melupakan itu salah Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi sempat kita sebut, nah sekarang kita dalemin. Kita sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Gimana nih? Ya, itu wajar. Karena Allah menjadikan hati kita punya rasa. Salah satunya adalah rasa bahwa kita mengingat apa-apa yang telah orang lakukan kepada kita. Jadi kalau kita dizolimi oleh orang, diperlakukan tidak baik oleh orang, diucapkan perkataan yang tidak baik oleh orang, kemudian orang tersebut minta maaf, maka seyogianya sesuai perintah Allah dan uswah dari baginda Rasulullah SAW, kita memaafkan. Dan sambil memaafkan, kita belajar untuk melupakan. Tidak bisa
Kalau bagi kita nih ya tidak bisa, tidak mudah. Maafin langsung lupa. Takutnya besok dikecewain lagi. Maafin, lupain lagi, besok dikecewain lagi. Oleh karena itu ketika kita mulai memaafkan, maka belajarlah untuk melupakan. Mudah-mudahan ketika kita melupakan hati kita jauh-jauh lebih tenang. Karena kalau tidak, kadang-kadang hati kita menjadi sempit. Seringkali mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau dibilang, saya sih sudah maafin, tapi nggak bakal lupa. Nah kalau kita sebut itu saja, maka kita belum memberikan maaf dengan ikhlas. Kalaupun belum kita lupakan, jangan disebut. Jangan sering-sering diomongin. Karena semakin diomongin, semakin nggak bakal lupa. Nah padahal kalau tidak lupa, masalah orang tersebut dengan kita, maka kita yang rugi. Hati kita yang semakin sempit. Orangnya lagi tidur nyenyak di rumah. Kita nggak bisa tidur. Tensi naik, gula naik. Karena kenapa? Karena mikirin kesalahan orang itu terus menerus. Padahal secara lisan kita sudah maafkan. Jadi baiknya bagaimana? Ketika lisan sudah memaafkan, baik saya maafkan, saya ridhokan. Dan mulai belajar secara pelan-pelan. Oh ini tidak bermanfaat untuk diri saya. Tidak manfaat untuk agama saya, tidak manfaat untuk akhirat saya, untuk saya ingat-ingat terus kesalahan orang. Maka pelan-pelan akan kita lupakan. Oleh karena itu, karena pentingnya hati, pentingnya peran hati dalam kehidupan kita, maka kita harus jaga apa yang ada di hati kita. Jangan sampai ada iri, ada dengki, ada hasad, dan selalu mengikhlaskan kesalahan orang. Setelah kita ucapkan dengan lisan, kita lupakan secara bertahap. Dan sekali lagi kita juga mohon kepada Allah. Karena hati ini Allah yang mengkaruniakan agar kita diberikan kekuatan. Agar mampu melupakan hal, apalagi hal-hal yang tidak penting. Karena baginda Rasulullah SAW pun ketika bertemu dengan pembunuh pamannya, beliau menyuruh pembunuh pamannya untuk pergi menjauh. Sekalipun baginda Rasulullah telah memaafkan, namun ketika melihat pembunuh pamannya, hatinya merasa sedih. Ya, berarti Nabi tidak melupakan dong. Nabi telah memaafkan, tapi tentu sebagai manusiawi dia ingat kalau ketemu pembunuhnya, jadi sedih hatinya mengingat pamannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Kiai Rashid atas semua pemaparan yang mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Ada satu pertanyaan lagi untuk Kiai Erik Yusuf. Kiai Erik, bagaimana caranya kita menjaga husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada manusia? Masya Allah, inilah ya yang namanya berhusnuzon itu yang penting untuk kita semuanya. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsirum minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun. Oh, jadi sudah ada perintahnya, kata Allah apa? Orang yang beriman, jangan kalian itu terlalu banyak prasangka. Ada dosa dari sebagian prasangka. Nah karenanya kalau kita melihat segala sesuatu, kita harus melihat dari sisi baiknya. Nih, lihat Ustadz. Kalau pengen lihat Ustadz cari kesalahannya, pasti ada. Karena apa? Al-insanu makhlul khata wa nisan, betul nggak? Lihat pasti, wah ini salahnya di sini, ini salahnya begini. Wah kupingnya terlalu besar, wah kan begitu. Tapi kalau ingin lihat baiknya, bagusnya juga ada. Makanya setiap kita melihat seseorang, cari dia yang bagusnya. Setiap kita melihat peristiwa, cari ibroh, cari hikmah, cari pelajaran dari setiap peristiwa. Insya Allah dengan begitu semua hidup lebih tenang. Alhamdulillah. Sedikit Kiai Alwi tambahan, menjaga husnuzon kepada Allah. Ya. Siap. Sedikit menjaga husnuzon kepada Allah tambahannya. Iya, menjaga husnuzon itu sesungguhnya manfaatnya bukan buat orang lain. Ya. Tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kalau manfaatnya untuk orang lain kita hitung-hitungan nih. Tapi kalau manfaatnya untuk kita sendiri apa ruginya? Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah sebagaimana hadis qudsi ana inda dzanni abdi bi. Berprasangkalah yang baik kepadaku. Nanti apa yang kita khawatirkan insya Allah tidak terjadi. Jadi yang paling dikedepankan adalah bahwa kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah akan baik hasil dan maksudnya.
Alhamdulillah, terima kasih guru-guru semua yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan para pemirsa yang ada di studio. Bagi para pemirsa semua yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar tentang agama Islam, maka silahkan kirimkan pertanyaan tersebut di media sosial kita di @cahayahati_news. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa yang ingin ikut mengaji bersama kita, jangan lupa ambil wudhu dulu dan siapkan Al-Qur'annya. Karena saat ini kita akan masuk pada segmen ngaji yuk. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, mengasuhnya, merawatnya, penuh kesabaran, tengah malam terbangun karena tangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu jawabnya kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau jawabnya kompak, mudah-mudahan kreditannya lunas. Amin. Amin. Emang punya kreditan? Yang aminnya kenceng guru. Alhamdulillah. Punya kreditan alhamdulillah. Ya Allah. Tuh yang aminnya kenceng, ini utangnya banyak. Alhamdulillahilladzi bayyana rusdu minal ghayyi fis siri wal a'lan wa manna alaina bil imani wal islami wal ihsan amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang lagi gegana, gelisah, galau merana, insya Allah mudah-mudahan masalahnya bablas. Blas. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang insya Allah cantik memang aku akui, usia tua pun alhamdulillah selalu mendapatkan nanti di yaumul akhirah mendapatkan syafaatul uzmah. Amin. Ya Robbal alamin. Ya Allah, tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Munawir Ngacir tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita, nenek lampir naik sepeda. Mundur ke belakang kecebur sumur. Ya Allah, alhamdulillah Munawir ditemani sama nenek-nenek, mudah-mudahan nggak lupa waktu tidur. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia melong baik. Baru kali ini bintang tamu bengong. Iya ini. Ya Allah. Terkesima. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Man ismuki? Mia. Mia. Man ismuki? Mia. Bu Mia dari Majelis Taklim mana ini? Dari Majelis Taklim Tambihul Julam Pademangan. Tambihul Julam. Gulam, Masya Allah, pengingat anak muda. Masya Allah. Ya, buat ngingetin terus ya, tanbih kan pengingat-ingat ya. Ya, gulam yaitu anak-anak ya, mudah-mudahan. Ini padahal udah tua-tua ya. Ya Allah. Jadi nggak nyambung itu ya. Bu Mia, sebelum kita ngaji bareng-bareng, saya kepengen dibacain dulu buat pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Yang di studio ya, insya Allah bareng-bareng dapat syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal. Saya bacain pemirsa, ini akan dibacain surah Al-Fat ayat 27. Understand? Iya kan, 27 kan? Oke. Silakan Mbak Mia, Bu Mia. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Kelihatannya ya Allah sedih bener bacanya ya. Allah mudah-mudahan dihayati banget ya Bumia ya. Amin. Ini nanti satu huruf bakal minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Amin, amin. Kalau bacanya benar dapat 10 pahala. Coba bayangin. Amin. Ya enggak? Apalagi ngerti ilmu tajwidnya, terus makhrajul hurufnya, terus cara pengucapannya, haknya, huruf itu kita ngerti tambah jadi 30. Kalau di dalam ilmu arud itu alif saja udah 3 huruf. Hamzah, lam, fa, alif. Berarti hurufnya sudah ada 3. Itu sudah dapat 30. Ibu maunya dapat berapa, Bu? Maunya sih banyak. Oh, masih banyak. Dapatnya banyak. Alhamdulillah. Udah nggak usah lama-lama ya, Mbak Bumia ya. Pulang yuk. Yuk. Mama. 1, 2, 3. Biasa kalau pertama masih kaku ya, Mak. Kalau masih pertama masih kaku. Tapi kalau udah lama kan udah nggak kaku ya nggak? Lembek ya. Iya. Bacanya gayanya lembek. Iya. Jadi gayanya beda nih. Iya, masya Allah tuh. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bareng bagus ya. Kalau dewek-dewek kata udah. Ya Allah. Yuk kita masuk surah Al-Fat ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. 1, 2, 3. Ini tadi agak salahnya salah khofi, salah ringan. Roknya tidak boleh terlalu takrir ya. Jadi nggak terlalu nggak boleh gitu ya. Ya paham ya, Mak.
Paham ya Maya? Nggak paham ngelihat depan Mak? Ya Allah, ngelihat depan, ngelihat ya Allah. Coba Bu Mia, tadi kan ketika baca ru'ya, itu kan masih kurang. Biar pemirsa ngelihat, coba sekali lagi. Satu kalimat saja itu lakot sampai bilhak, coba. Dari lakod. Iya, lakot, iya, coba. Siji loro telu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Masya Allah, enak ya kalau udah bener begitu kan bacanya didengerin juga enak. Ya nggak, Bo? 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 Ya Allah ngaji, iya, sambil jider. Iya, ngaji sambil udah nyender, jiler lagi. Ngaji sambil ngiler, ya Allah. Itu yang di sono. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Apa? Allah. Tuh. Qul laqad nih harus mantul ya. Qalqalatu yajma'uha qad bujadin bayil ladza waqfin wasaknin tursadi. Kudu baca qalqalah ada pantulannya, ya kan? mantul. Yang kenceng kenapa sih? Ya ilah. Takut salah. Ya Allah. Laqad. 1, 2, 3. Laqad. Sadaqallah. Rasulahu. Ru'ya bil haqq. Bil haqq. Itu qalqalah kubro. Tempatnya di akhir kalimat. Understand? Yes, langsung berikutnya. Masya Allah. La tadkhulunnal masjidal harama insya'Allahu aminin. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, di situ pemirsa, di situ ada tanda lam alif, ya. Aminin. Di situ ada tanda lam lebih baik disambung daripada berhenti. Understand? Itu namanya waqaf, tanda berhenti. Nah, di situ ada yang boleh apa lebih baik langsung daripada berhenti boleh nggak? Kalau napasnya nggak mampu, boleh. Napasnya kagak apalagi kalau napasnya sudah Senin, Kemis, kan begitu ya. Allah ya Karim. Ketawa aja dah. Ini bawa apa pampers nggak? Allah, subhanallah. Lah mohon maaf, takut kan, masya Allah didengar paham beser, ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Terus kemudian sekarang yang berikutnya. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. 1, 2, 3. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Wa muqassirin. 1, 2, 3. Wa muqassirin. Di ujung lisan, ya, di bawah di paling gigi paling bawah, ya, sin son sos, begitu ya, paling bawah ya. Terus kemudian yang selanjutnya la takhafun. 1, 2, 3. La takhafun.
ikutin bareng. Huruf ha adalah huruf halak. Halqi. Tenggorok. Understand? Iya, huruf qalqalah kan ada, huruf idhar kan ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Huruf apa? Idhar. Ha, apaan? Kalau susah ngapalinya begini. Hani, cinta yang pertama. Yang Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya yaitu fa'alima malam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. 1, 2, 3. Lah katanya mak kepingin bacanya yang panjang. Mak kan senengnya yang panjang kan? Iya. Seneng. Alhamdulillah. Nah, ayat yang terakhir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. 1, 2, 3. Huwallazi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. 1, 2, 3. liyuzhirahu 'ala dini kulli. Pemirsa dan juga yang ada di studio, Bu Mia, di situ ada lafal allazi, di situ dibaca mad jaiz mungfas. 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 Dan juga apa namanya? Pemirsa yang ada di rumah perhatiin ya. Nah, guru kita kan biasanya beliau ceramah. Sekarang jadi apa namanya? Nemenin kita ya, suruh ngatur kita ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian di situ ada huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Coba Ustaz Abe nih, kalau Ustaz Abe mau deh nggak usah suruh baca ya. Yang kita abaya, kita baya. Ya Allah, mau nyoba? Nyoba ya, boleh ya? Boleh, iya. Buat contoh pemirsa di rumah. Biar dapat pahalanya. Iya, benar. Masa ibu-ibu doang. Coba, siji loro telu. Ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya Allah, ini kalau belum mati jangan dikubur ya. Udah segitu aja udah. Iya, ya Allah. Masya Allah. Kemudian, nah di situ lafal arsala, Bo, arsala bareng. Lafal arsala. 1, 2, 3. Laqad arsala. Dibaca. Tafhim. Tebal. Alasannya karena ro mati diiringi harokat fathah atau doma. Berarti dibaca tebal. Arsala. 1, 2, 3. Arsala. Bumia dicoba. 1, 2, 3. Arsala. Ulangi lagi. Arsala. Oke. Huwallazi arsala. 1, 2, 3. Huwallazi arsala. Masya Allah. Ada perubahan ya Bu ya. Nanti tinggal sampein buat cucu-cucunya ya. Buat anak-anaknya ya. Ini yang datang udah beranak semuanya kan?
Deh. Saya kan kecuali saya. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Terus Shadaqallahul azim. Emang di mana-mana kalau sodakolo cepet banget ya. Ya Allah. Udah tahu guru itu tanda-tandanya udahan. Oh iya ya. Dan mudah-mudahan ini walaupun nggak sempurna, minimal dapat satu huruf cara pengucapannya ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau pas pengucapannya, mudah-mudahan kita membacanya warattilil Qur'ana tartila. Kudu baca Quran dengan tartil. Sama kayak ibu di rumah diatur sama suaminya kudu nurut. Kalau nggak nurut, mohon maaf, ibu-ibu kan kadang-kadang susah ngelawan sama laki ya. Makanya ngajinya yang rapi biar dapat pahala ya kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kuntilanak jalan-jalan ke Malaysia. Cakep. Jauh amat ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Munawir Ngacir yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam mengamalkan dan membaca Al-Quran kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang telah kita kaji pada hari ini adalah ada satu ruh, ada satu spirit yang harus kita munculkan dari halaqah kita, yaitu sebuah spirit tentang ridho. Ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah narasikan dalam keseharian kita, Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita sudah ridho, kita tidak akan marah, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan menyalahkan orang. Selamanya hidup yang seperti itu akan ada dalam kebahagiaan, nikmat, nyaman, dan bahagia. Dan kalimat yang menjadi keajaiban yang luar biasa yang pernah dibacakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang sehingga dengan sebegitu yakinnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa yang kita dengar, yang kita tahu bahwa api yang tadinya harusnya melalap menjadi dingin. Kalimatnya disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kita. Cukuplah Allah yang tahu segala pengorbanan kita. Cukuplah Allah yang akan mengganjar seluruh pengorbanan kita. Senantiasa selalu lantunkan kalimat ini dengan bahagia, nyaman, dan indah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jamaah sekalian, sudah menjadi fitrah kita selaku hamba Allah, selaku manusia yang diciptakan oleh Allah, memiliki hati dan rasa. Nah, di mana kita mengolah perasaan kita, itu akan menjadi dasar bagi keikhlasan kita dalam mengarungi kehidupan. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini, ketika ada orang-orang terdekat kita yang menyakiti hati kita, kita belajar untuk ikhlas memaafkannya. Dan secara bertahap belajar untuk melupakannya. Keuntungannya bukan buat orang lain, tapi keuntungannya untuk kita sendiri. Hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih nyaman. Dan Allah karuniakan, janjikan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang mampu memaafkan. Namun kalau memang kita masih belum bisa melaksanakannya hari ini, azamkan, niatkan dalam hati kita untuk belajar. Sedikit demi sedikit mulai mampu memaafkan orang lain. Posisikan diri kita sebagai orang yang salah. Bagaimana kalau kita yang salah, kita udah benar-benar minta maaf, tapi orang tersebut tidak memaafkan, tentu kesedihan buat kita. Kita tidak ingin orang yang meminta maaf kepada kita merasa sedih karena kita tidak memaafkannya. Oleh karena itu kita belajar memaafkan agar kehidup kita lebih tenang,
lebih nikmat, lebih luas, lebih lega hati kita, dan serahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Ayo semua ibu-ibu, antum semua yang juga di rumah semuanya, ayo kita satukan doa-doa kita ya. Insya Allah kita buka pintu langit untuk menurunkan pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah, ya mukalibul qulub, thabit qulubana ala dinik ya Allah. Thabit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah. Ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih lisani kulahul takilni nafsi tarfatal hadim dan nas. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu kami memohon pertolonganmu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, lingkungan kami, bangsa kami ini ya Allah. Perbaiki ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Teruslah berada bersama kami, tuntunlah kami ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridho ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami yang telah hadir dan membagi ilmunya kepada kami semua, Kiai Haji Erik Yusuf, Kiai Haji Alwi Rashid, Kiai Haji Janur Rafiq, Kiai Haji Munawir Ngacir, dan Azmi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Jangan lupa saya terus mengingatkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu di Cahayati selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.